pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Hari ini kita akan ngobrol soal putusan MK terakhir ya, di mana MK akhirnya ya setelah ada permainan seperti sepak bola gitu ya, gocek kanan, gocek kiri, para penonton bersorak gitu. Karena ditolaklah putusan gugatannya PSI, ditolak gugatan ini, gugatan itu, di ujung di injury time tiba-tiba gol. Nah ini kan menarik untuk kita kritisi karena ini menandai satu keadaan baru di Indonesia yang ini sangat berbeda dari periode-periode sebelumnya. Kenapa kita perlu benar-benar kritisi masalah ini? Karena ini sangat terkait dengan bagaimana tatanan bangsa kita itu kita coba bangun, ya. Bahkan sejak reformasi awal kita sudah memulai melakukannya dengan banyak upaya-upaya yang juga berdarah-darah. Kita bangun KPK, kita bangun institusi-institusi kuasi negara yang tujuannya supaya negara ini tidak terlalu kuat dan mudah melakukan abuse ya para elitnya. Termasuk dengan membentuk MK. Ya, satu capaian dan torehan dari era reformasi yang dulu sempat kita banggakan. Apalagi awal-awal ketika MK dipimpin oleh Prof. Jimli, di mana putusan-putusannya juga sangat menyejukkan gitu ya. Karena di sana tercerminlah seorang negarawan, intelektual ya dan ahli hukum. Yang hari ini kita tidak lihat itu. Dengan putusan terakhir yang terkait dengan batas minimal usia calon wakil presiden. Nah, untuk membahas itu kita sudah kehadiran kawan juga yang sudah lama juga berkecimpung di dunia gerakan demokrasi di Indonesia, Bang Ray Rangkuti. Dari 5, ya, Direktur 5. Tapi ya lebih banyak malang melintang sebagai aktivis politik sebenarnya ya, tapi bukan di partai politik. Apa kabar Bang Ray? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Negara kita ini ya yang makin nggak sehat ya. Mengikuti panasnya bumi ini. Panasnya bumi. Sekarang kita 38, negara kita mungkin sudah mencapai 40. Kalau nggak diturunkan panasnya, bisa-bisa kena stroke. Ya, pecah. Ya, nah ini PR berat ya, Ya. Bang Ray ya, soal putusan MK terakhir. Gimana pendapatnya? Iya, saya kira putusan MK itu penuh dengan kontroversi ya gitu. Saya baca-baca lagi sejak dari kemarin. Saya mau cerita dulu, tadi Anda bagus mengutip awalnya tuh. Jadi kemarin itu sebelum jam 12 siang lah kan jam 10 mulai jam 12 siang dibacakan sampai mungkin jam 13-an lah. Itu kan permohonan pertama, kedua, ketiga, dan keempat serentak tuh tidak dikabulkan oleh MK ya, ditolak ini. Jadi kawan-kawan tuh pada telepon lah, khususnya yang media-media kan. Mana nih Bang Ray, alhamdulillah ini macam-macam lah ya kan. Gitu. Saya jawabnya cuma sederhana, tunggu dulu, masih ada satu lagi. Wah, ada yang wartawan tuh ngotot udah ditolak gitu loh. Lalu dia kirim, ini Bang, saya udah mau beritanya nih, ditolak. Ya iya ini kalau ini ditolak, tapi masih ada satu lagi yang belum dibacakan. Nah, tapi uniknya wartawan ini ngotot itu ditolak. Nah, begitu ternyata dibacakan yang terakhir ini gitu ya, dikabulkan, dia telepon lagi saya. Aduh, Bang, saya lemes. Kok malah dia wartawan dia sendiri yang kemudian Injury time golnya. Bukan, dia sendiri menyayangkan kok itu ada gitu loh. Jadi aku lemes itu. Lemes itu bukan berarti karena apa loh, karena kok putusannya begini gitu. Ya. Itu wartawan muda lah di salah satu media online gitu.
Artinya sebenarnya di kalangan teman-teman jurnalis mereka juga punya aspirasi ya, Sama sebetulnya. yang sama dengan kita Sama ya, secara umum. yang menginginkan sebenarnya putusan itu sehat gitu. Sehat dalam konteks ya mereka menginginkan putusan itu dalam konteks membangun demokrasi yang Betul. lebih sehat kan Ya. menurutnya itu. Nah begitu dengar putusan itu ya yang telepon saya telepon satu layu lagi itu loh, awalnya udah semangat ya kan, gimana bang Presiden juga udah kabur ke Cina kan? Itu ada simbol nggak itu? ya nggak tahu kalau soal itu sih. Karena kita dari Sumatera ini nggak terlalu Nggak ada ya? Iya. Nah, kalau Jawa itu penuh Iya, dengan kalau simbol. kesulitan kita dari Sumatera ini yang begitu itu ya rasional aja, dia memang mungkin ada kebutuhan ke Cina ya ke Cina gitu kan. Tapi kan statementnya menarik tuh. Ya jangan minta saya untuk merespon putusan MK. Tapi Tanyakan itu ahli hukum. Gitu. Itu kan langgam ya. Langgam. Betul. Jadi Karena dari dulu juga modelnya begitu ya. Tapi kenyataannya apa yang dia ucapkan dan ditindaklanjuti itu udah sering kali berbeda. Anda masih ingat dulu, Ya. misalnya soal seleksi staf KPK kan, saya minta supaya hasilnya Oh, yang itu TWK. dibatalkan ya, yang TWK. Nah memang kalau kita lihat di rezim Jokowi ini, semua tatanan yang kita bangun di era reformasi rusak Mengalami ya. degradasi. Ya. Bahkan ada yang diamputasi ya. Ya, KPK itu degradasi lah. didegradasi, eksistensi lembaganya masih ada. KSN malah dihapus. Dihapuskan. Ya. Padahal itu penting sekali. Nah ini juga jadi catatan buat para ASN di daerah sebenarnya. Karena mereka selama ini tamengnya itu ke ASN kalau di semena-menakan. Betul. Nah ini juga Nah ini hilang. makanya sebenarnya ada tantangan berat Sekarang menjelang pemilu. MK ini. Sekarang MK Jadi sebenarnya antara putusan KSN dengan MK ini sebenarnya sambung menyambung juga kan? Kalau mau dikaitkan dengan isu pemilu 2024. Oh iya, jadi sekarang sebetulnya tergantung kepada penyelenggaranya. Apakah penyelenggaranya juga memiliki integritas seperti apa ini gitu, atau sebaliknya. Cuma kan ya ada suasana juga harus terus diingatkan ini penyelenggara pemilunya. Karena untuk sikap 3 putusan lah, mereka kan sikapnya kelihatan berbeda-beda. Putusan yang dikeluarkan oleh MA, mereka entah gimana masih sana kemari sampai sekarang belum ada revisi. Gitu. Tapi begitu berhubungan dengan putusan MK ini, mereka sigap kayak siap segera dilaksanakan. Itulah kira-kira. Oke. Kita akan ngomong dulu terakhir ya, belakangan soal KPU bagaimana gitu ya, atau penyelenggara. Nah ini kita ngomong dulu soal kualitas nih ya. Ini kan sangat terdegradasi ya putusannya ya. Dan itu bisa dilihat dari ketika salah satu hakim konstitusinya sendiri sudah berbicara secara terbuka ya, Bang Saldi Isra ya, yang sedemikian gamblang mengatakan keanehan dari putusan ini. Gitu. Nah, pertanyaannya ya, ini kan secara moral dan etik, putusan MK itu kan mengikat, ya, secara hukum. Final dan mengikat kan. Final dan mengikat, pasal 10 kalau tidak salah undang-undang MK. Tapi kalau MK-nya sendiri juga bisa dari A ke B, dari B ke A lagi, padahal membahas hal yang sama. Ini bagaimana ini menyelaraskan gitu ya antara tadi putusannya final dan mengikat dan putusan-putusan MK untuk hal yang sama yang itu bisa dari A ke B gitu. Seperti kasus yang usia 40 tahun ini. Ya. Itu saya kayaknya spesifik dulu lah ya soal tidak perlu kita bandingkan dengan putusan yang lain dulu. Ya, khusus ini aja. Khusus Ana ini dulu. Saya buat catatan ada apa namanya itu? Ada 3 ya. Catatan pertama saya adalah soal kontroversi uji formilnya dulu, gitu. Nanti baru ke uji materialnya, substansinya gitu ya. Di uji formilnya itu aja kita ada 4 persoalan tuh. Persoalan pertama adalah pemohon ini menyatakan kepada salah satu media tidak kenal itu namanya Gibran Raka Buming Raka gitu.
Tapi di surat permohonannya dinyatakan bahwa dia ngefans sama Dia Gibran. pengagum Gibran. Gitu. Dan justru karena itulah dia mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi gitu. Nah ini antara apa yang diucapkan dengan apa yang tertulis itu beda tuh gitu kan. Nah yang kedua seperti pengakuan dua hakim konstitusi yang lain yang menyatakan bahwa permohonan ini kan sudah pernah diajukan lalu ditarik, diajukan kembali. Dan menurut mereka mestinya ini tidak perlu lagi dibahas karena ini seperti meledek Mahkamah Konstitusi. Main-main lah. Main-main ya. Oleh karena itu mereka mengatakan ini harus ditolak, bukan substansinya, diuji formilnya aja udah ditolak nih gitu. Secara etis Karena pemohonnya mereka sudah tidak memenuhi lah ya. Udah pernah dimohonkan, ditarik lagi, dimohonkan lagi gitu. Nah itu hakim konstitusi itu. Nah yang ketiga, kalau kita baca lagi permohonan ini dan dihubungkan dengan salah satu persyaratan pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi itu adalah ada hubungan yang jelas, kausalitas, sebab dan akibat dari satu ketentuan yang berhubungan langsung dengan dirinya. Gitu. Artinya kan pertanyaan pertamanya, Anda dirugikan di mana oleh aturan ini? Kan itu dulu. Anda belum cukup umur untuk sampai bisa angka dia jawab 40. lah. Dia bisa jawab. Nah, jadi kan dia akan jawab, saya dirugikan karena orang yang saya idolakan nggak bisa jadi calon presiden. Loh, itu justru masalah. Karena secara tidak langsung Anda menunjuk orang lain jadi sebab Anda merasa dirugikan gitu loh. Mestinya kalau dibaca di persyaratan pengajuan gugatan itu harus ditunjukkan hubungan langsung dengan dirinya. Kerugian apa ya? Kerugian apa gitu. Jadi kalau karena Anda ngidolakan seseorang nggak bisa dicalonkan, suruhlah orang itu yang ngajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Gibran misalnya. Dalam hal ini adalah Gibran. Ini persis seperti sebagian permohonan judicial review yang terkait dengan presidential threshold maupun parliamentary threshold yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena para pemohon dianggap tidak punya keterkaitan langsung dengan apa yang mereka mohonkan. Gitu. Jadi legal standingnya legal lemah. standingnya nggak ada gitu. Jadi ini kok bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat menariknya itu adalah soal keidolaan itu. Ini kali pertama kita dengar ya kan orang bisa mengajukan gugatan sebab karena dia merasa ngidolain orang gitu loh Pak. Idola saya nggak akan bisa. Nggak bisa kalau aturan ini kalau ada. aturan ini ada. Gitu. Jadi diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu ke depan kalau kita misalnya minta supaya Mahkamah Konstitusi mengadili terkait dengan presidensial threshold, kalau ditanya lagi oleh hakim apa kerugianmu, ya saya bisa jawab gitu. Idola saya Kaisang nggak bisa jadi calon presiden. Kenapa? Kan nggak lolos parliamentary threshold. Atau keluarga politisi yang lain. Ya Kaisang lah, ya misalnya. Kan kita ngidolain Kaisang lah misalnya Ya, kan. betul. Karena dia ketua umum partai politik. Kalau idola Bang Ray siapa? Hah? Idola Bang Ray siapa? Adnan dong, apalagi. Tapi saya nggak ada yang nyalon kan ini. Itu dia. Kalau Anda kan masih jauh sekali. Ya. Kalau kawan ini kan udah punya partai. Oh, iya. Targetnya Saya kan nggak punya akan lolos parliamentary threshold. Saya harus Cuma kan jualan. belum tentu dapat 20% kan. Saya harus jualan pisang goreng dulu. Nah itu dia. Nah saya kira itu profesi menarik ya. Nah jadi itu bisa Oke, ke depan. itu gitu. soal formalnya. Formilnya. Ya. Nah sekarang kalau kita mau baca lagi ke substansinya lah ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita baca dari 9 hakim ini, saya sekarang menyebut komposisinya itu 6-3 gitu. 6-3 yang menolak, 3 yang menyetujui itu tanpa tanpa kriteria, pokoknya setuju aja gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya putusan ini sebetulnya tidak dengan sendirinya dapat dijalankan kalau tadi disebutkan oleh salah satu kawan kita kan misalnya ya tidak bisa dijalankan ini gitu. Kenapa? Karena memang putusannya adalah menolak. Loh, menolak bagaimana? Menolaknya 2 yang nyata-nyata menolak substansinya, 2 menolak 1 menolak substansinya, 2 menolak prosedurnya gitu ya. 2 lagi menolak kalau tanpa disertai dengan syarat.
gitu. Apa tanpa disyarat syarat itu? Persyaratan hanya di level gubernur, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau permohonan ini dinyatakan sampai ke kabupaten kota, tidak hanya lewat dari sekedar gubernur, tidak memenuhi syarat, dan oleh karena itu dia nolak. Itu asumsinya tuh kan. Karena bagi saya itu yang boleh itu cuma sampai gubernur. Kalau Anda tidak inginkan kata gubernur ini ada di situ, itu artinya ya kan saya menolaknya gitu. Itu persis seperti klausul baru yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan penolakan pada pasal ini. Yang unik ini kan begini, ketika diujikan antara usia dengan usia, mereka nggak pernah mengatakan 40 tahun itu inkonstitusional. Dia gitu. Cuma mereka menyebut ini open legal fallacy. Jadi oleh karena itu yang 40 tahun itu tetap konstitusional. Bang Ray, Ya. ini tadi menarik. Kalau posisinya adalah 63, yang 6 itu variannya banyak gitu ya. Ada yang A, B, C gitu. Tapi sebenarnya standingnya menolak. Menolak. Yang 3 setuju. Setuju. Termasuk ketua MK. Ya. Apakah berarti ketua MK melakukan kudeta putusan? Ah, nanti saya ke situ. Oke, itu Nanti nanti ya. ya. Karena saya belum menjelaskan yang pilihan kedua kan. Ini kita nganggap dulu ini ditolak nih. Hasilnya nih 63 ditolak. Karena 2 yang menyatakan di gubernur itu kalau dimaknai dengan keterlibatan di wali kota dan bupati, berarti ini gugur. Kalau dia gugur masuk ke kelompok menolak. Dan kira-kira gitu. Persis seperti Mahkamah Konstitusi mendalilkan pasal 40 itu bertentangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai dengan pernah punya pengalaman atau sedang menjabat di jabatan pemerintahan yang bersifat elektif atau pemilihan kepala daerah. Ya. Kan kira-kira gitu. Nah, kalau pasal ini kita buang, 40 tahun itu bertentangan dengan konstitusi. Kira-kira gitu. Maka kalau kita pakai model ini, kenalah itu. Kalau kata gubernur ini kita buang, dia berarti menolak putusan itu. Kan kira-kira gitu. Makanya saya mengatakan ini 6 berbanding 3. Oke, kalau kemudian kita nggak sepakat dengan pengertian itu, kita kembali ke 54. Tetapi 54 itu harus punya catatan, bukan catatan, persyaratan. Dia hanya sampai ke tingkat gubernur. Jadi 3 yang menolak tanpa kriteria itu harus masuk ke kriteria orang yang memberi kriteria. Jadi ini hanya bisa diterima kalau ia sampai di tingkat gubernur, kata dia. Ada yang 3 mengatakan sampai ke kabupaten kota. Loh, kalau Anda mau menerima ini keseluruhan, terima syarat saya. Bahwa syaratnya itu hanya ditampai di tingkat gubernur. Nah, oleh karena itu bacaannya sekarang 5 menerima, 4 menolak. Yang 5 ini menerima dalam pengertian hanya di level gubernur, tidak sampai ke kabupaten kota. Berdasarkan pengertian itulah saya mengatakan Gibran tertutup kesempatannya untuk jadi calon wakil presiden sebagaimana dasar dari permohonan ini dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi nggak ada lagi tuh. Nah, tinggal nanti kita akan masuk ke tahapan gimana nih nanti PKPU-nya dibuat oleh KPU. Nah, bagi saya KPU itu harus membuat ketentuan ini. Kalaupun misalnya diterima ketentuan ini, syarat pengajuan calon presiden wakil presiden itu minimal berusia 40 tahun dan atau pernah menduduki dan sedang menjabat jabatan pemerintahan yang bersifat elektif atau yang bersifat pemilihan pemilu dan atau pemilihan kepala daerah atau pilkada gitu di tingkat gubernur. Selesai itu provinsi itu. Nah, situ ininya. Oleh karena itu kalau nanti ada yang mendaftarkan Gibran sebagai calon wakil presiden, KPU harus menolak karena nggak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Oke, bagi saya itu clear ya. Ya. Nah, berdasarkan itulah Bung Adnan, ini faktor yang ketiga, saya merasa kalau Anda tadi menyebut Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Pak Anwar Usman gitu, bagaimana menyikapinya, saya merasa meminta beliau harus mundur. Gitu. Tapi kan dia diminta mundur berkali-kali malah maju. Iya, terserah aja. Tapi dalam hal ini menurut saya beliau yang harus mundur. Nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa ya secara moral, profesional, integritas, ya beliau masih layak berada dalam jabatan itu. Ini kan sekarang karena Saldi Isra mengungkapkan data-data yang dimaksudkan kemarin itu,
Lalu orang mengatakan Saldi mundur Saldi. Loh, orang benar kok mundur? Yang kan? benar malah disuruh mundur. Mundur. Yang benar tuh harus bertahan. Bukan hanya bertahan, kalau penting ya beliau lah yang layak sebetulnya untuk memimpin institusi itu. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Justru yang kita ragukan integritasnya, yang diragukan moralitasnya, yang harus dikatakan mundur dari posisi itu. Karena ya kalau kasusnya misalnya dengan Pak Anwar Usman, ya beliau di tangan beliau Mahkamah Konstitusi ini jelas-jelas mengalami degradasi. Ya. Oke, Mengalami Bang Ray, degradasi. kita Ya. coba pending sebentar karena Siap. kita punya tamu lain yang juga tidak kalah Pentingnya, dahsyatnya, apalagi tadi di grup WA itu sudah bilang, bilang ke semua orang yang ada di grup itu bahwa putusan MK ini tidak bisa berlaku untuk Gibran. Oke. Nah, ini kita pengen mendengar nih analisisnya dari Uda Ferry Amsari. Berarti sama saya dong. Kita belum tahu. Ya, maksud saya kesimpulannya sama saya. Bisa jadi. Saya kan mengatakan juga tidak berlaku dengan betul, Gibran. betul. Cuma unit analisisnya bisa beda-beda. Ya, bisa gitu. jadi. Fer? Hal lain yang perlu dibahas dalam perkara ini bukan bermakna kita mencoba membatasi hak generasi muda untuk dapat mencalonkan di tingkat yang tertinggi dalam ruang politik kita. Tidak, sesungguhnya kita sepakat saja batas usia itu disamakan dengan batas usia pemilih. Hanya saja kasus ini tidak bicara soal keseragaman hak, ya, di mana setiap orang punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar. Terang dan jelas bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, tidak semua orang atau tidak semua anak muda punya kesempatan yang sama dapat mencalonkan diri. Ini putusan betul-betul dikhususkan untuk diri Gibran Rakabuming karena pemohonnya bicara itu. Makanya kita merasa memang terdapat konflik kepentingan di sini dan ketidakadilan, seolah-olah bicara untuk semua orang, tapi pada dasarnya ini hanya jalan atau jembatan emas bagi orang-orang tertentu, dalam hal ini anak Presiden Joko Widodo. Bagi saya tidak sehat saja demokrasi kita kalau kemudian memberikan kesempatan yang tidak berimbang kepada setiap anak bangsa. Dan tentu saja banyak politisi yang sedang berbohong mengatakan ini perjuangan untuk anak muda. Pada dasarnya mereka sudah sangat jelas memperlihatkan wajah mereka untuk membuat republik menjadi politik dinasti. Apa itu politik dinasti? Sederhananya dalam berbagai referensi, politik dinasti disebut sebagai politik keluarga, seperti yang sering terjadi di Filipina dan katakanlah politik kekeluargaan Kennedy di Amerika. Walaupun tentu tidak bisa disamakan. Politik kekeluargaan yang sedang dibangun keluarga Presiden Jokowi memang lebih mirip politik kekeluargaan yang terjadi di Filipina. Politik dinasti semacam ini hanya akan selalu bicara atau mendewakan keluarga-keluarga tertentu untuk kepentingan politik tertentu. Apakah ada baiknya bagi Gibran? Sangat tidak baik. Gibran akan dimanjakan dan potensial akan mengancam diri pribadinya juga. Ini yang harus disadari oleh Presiden. Kerusakan lainnya itu akan mengganggu sistem demokrasi internal partai. Orang yang sudah bekerja demi partai, habis-habisan demi partai, tidak dapat kesempatan yang sama dalam kandidasi. Jadi jangankan bicara anak muda seluruhnya,
anak-anak muda di partai, orang-orang yang bekerja sudah lama di partai tidak mendapatkan kesempatan yang sama, padahal bukan tidak mungkin, mereka sangat-sangat potensial. Ini yang menurut saya sangat disayangkan dengan pilihan langkah-langkah ini. Mudah-mudahan kita sadar bahwa persaingan dalam politik, kompetisi dalam politik perlu mematuhi kehendak Undang-Undang Dasar 1945 agar tujuan bernegara kita terus menjadi lebih baik, dan upaya kita membenahi ruang-ruang politik juga menemukan tempatnya, dan sudah bisa dipastikan kalau politisi kita baik, maka upaya melindungi hak-hak publik juga akan jauh lebih baik. Jadi posisi terakhir sebenarnya kalau mau ditafsirkan itu 54 gitu ya. 54. 4. 54 itu, tapi dengan catatan itu hanya di tingkat gubernur. Ya. Nah sampai wali kota gitu. Itu tafsiran saya nih. Bacaan saya terhadap aturan. Oleh karena itu, saya berharap KPU membuat PKPU-nya begitu. Gitu. Ini level KPU merespon putusan MK ya. Gitu. Tapi juga ada begini loh itu, Bung Adnan ya. Setelah di situ kan disebutkan ya, pimpinan jabatan pemerintahan yang bersifat elected kan. Lalu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ini sebetulnya pada tingkat tertentu agak bertentangan dengan keinginan kita untuk melihat bahwa pilkada itu bagian dari pemilu secara nasional gitu. Dengan putusan MK ini mempertegas bahwa pilkada itu satu jenis pemilu yang berbeda. Terpisah. Padahal semangat kita itu disatukan, dikompilasilah menjadi bagian dari pemilu nasional. Karena pada faktanya ya tidak ada yang membedakan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Sistemnya sama, mekanismenya sama, penyelenggaranya sama, tata caranya juga sama, dan seterusnya itu. Kenapa dibedakan dengan pemilu nasional? Karena itu dulu akhir-akhir ini semangat kita kan. Jadi dia satu aturan semua, dikompilasi dari aturan sendiri. Pemilihan kepala daerah itu bukan lagi wilayah pemerintahan daerah, tapi sudah menjadi terintegrasi dengan pemilu nasional. Jadi dia dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pilkada itu menjadi Undang-Undang Pemilu Nasional kan gitu. Dengan putusan MK itu mempertegas lagi, itu berarti makin sulit dia ditarik lagi dia menjadi bagian pemilu nasional gitu. Ya problemnya kan gini Bang Rey ya. Setiap putusan apapun itu, ini gara-gara minum badak. Ya, setiap putusan ya, apapun itu kalau basisnya adalah untuk mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu kan implikasinya sering nggak diperhitungkan. Ya. Sehingga akhirnya ya sebenarnya ini merusak tatanan lain gitu ya. Jadi cara pandangnya sektoral. Ya, betul. Terus tergantung pada tujuan dari si pemohon ini gitu loh. Jadi nggak dikaji ini implikasinya apa, ini turunannya apa, ini bentroknya dengan apa, macam-macam dan seterusnya. Dan itulah yang kita lihat di putusan MK yang satu ini gitu. Nah, tadi Bang Ray sempat menyinggung semestinya ketua MK mundur. Ya. Tapi kan mundurnya itu mestinya jauh-jauh hari. Ya, itu yang kita sebut dengan akumulasi ini sebetulnya beliau lah yang seharusnya mundur, karena sekarang ini kan muncul permintaan supaya katakanlah orang seperti Saldi Isra yang mundur gitu ya. Menurut saya kok terbalik. Orang bagus malah disuruh mundur gitu loh. Kalau dia meninggalkan MK, habis. Siapa lagi yang menjaga moralitas MK-nya kan? Kira-kira gitu. Makanya saya mengatakan, dan lagi pula dia nggak salah dalam konteks ini kan. Orang nggak mengaitkan dia dengan apa yang disebut Mahkamah Keluarga ini, karena dilihat dari sikap dia. Sikap dia mengatakan, ya saya menolak ini karena tensi politiknya jauh lebih kuat daripada pertimbangan hukumnya. Mestinya itu sikap yang luhur ya? Karena sejak dari awal kan Saldi udah mengatakan ini. Ini kesan saya lebih banyak aroma politiknya kata beliau dibandingkan dengan objektivitasnya gitu. Kan sejak dari awal dia konsisten tuh sampai akhir, sampai kemarin gitu. Saldi Isra berani melawan arus ya. Arus itu. Di mana posisinya sebagai hakim MK adalah representasi pemerintah. Iya, itu dia. Pemerintah hari ini Jokowi
Yang sedang diputus ada kaitannya dengan keluarga Jokowi, anaknya Jadi gitu ya. ya justru mestinya ya kita orang yang seperti ini kita dorong terus di Mahkamah Konstitusi, dan orang apa namanya yang kita lihat ya tidak berkontribusi cukup bagi peningkatan ya marwah dan harga diri MK itu yang harus kita tuntut untuk mundur. Dalam hal ini adalah Pak Anwar Usman. Anwar Usman ya, karena menurut saya selama kepemimpinannya di Mahkamah Konstitusi kontroversinya cukup tinggi. Ingat loh ya di pembacaan putusan terkait dengan 4 pemohon sebelumnya sebelum istirahat zuhur itu ya, beliau mengatakan saya nggak ikut tuh, kan beliau pidato tuh, saya nggak ikut di dalam pembahasan terkait dengan putusan ini, saya abstain untuk menjawab keraguan publik bahwa akan ada interest personal, konflik kepentingan. Ya. Tapi anehnya di putusan yang terakhir ini beliau tidak mendeklarasikan itu. Padahal di Pada putusan kenyataannya, terakhir itu justru beliau jadi ikut. disitulah pemohon malah menyebut nama Gibran ya. Iya. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada. Tidak ada menyebut. Yang ini yang terakhir malah menyebut nama Gibran dan beliau kan pidato tuh. Ketua MK tidak mendeklarasikan adanya konflik kepentingan. Iya. Kalau yang sebelum membacakan yang tuntutan yang pertama, kan beliau yang memimpin sidang juga kan. Dari situlah beliau mengatakan bahwa beliau nggak ikut, ya, beliau menjaga betul jangan sampai ada konflik of interest itu di dalamnya macam-macam dan sebagainya itu, bahwa beliau juga merasa sumpah beliau sebagai hakim yang independen macam-macam itu betul-betul dijaga. Loh, kok ketika pemecahan yang terakhir ini pernyataan itu nggak ada lagi? Ya. Gitu. Bang Ray. Dan kenyataannya seperti disebutkan oleh Saldi Isra, beliau ikut. Justru setelah beliau ikut kemudian Berubah ada yang lain. perubahan gitu. Ya, pertanyaannya kan berarti ini ada deal apa atau ada Itu yang kita permainan sebutkan apa? kan, ini kan kembali ke pertanyaan tadi Bang Anan. Yang saya sebutkan tuh sebaiknya justru Pak Usman yang harus mundur karena kontroversi beliau lah sebetulnya mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hasil dari Mahkamah Konstitusi ini gitu. Dan secara kelembagaan juga reputasinya makin anjlok ya. Anjlok. Dan saya kira juga itu di luar itu kan ke depan akan masih banyak lagi kemungkinan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan keluarga Pak Jokowi kan. Lebih-lebih kalau kemudian mereka tetap menafsirkan bahwa putusan itu membolehkan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan Gibran kemudian dipinang sebagai calon wakil presiden, lalu pemilu atau pilpres, saya kira mungkin akan ada sengketa-sengketa lagi gitu. Bang Ray, terakhir, putusan MK ini dikaitkan dengan masa depan demokrasi kita. Ya, Gimana? iya, jadi kan ada dua persepsi sekarang ya. Orang mengatakan kan ini kesempatan kepada anak muda untuk maju lepas dari soal itu Gibran dan seterusnya gitu ya. Ya kita setuju, tetapi baiknya kita benahi. Kalau anak mudanya baru wali kota 2 tahun, 3 tahun langsung melompat ke pilpres, nggak sehat juga bagi demokrasi kita gitu loh. Dan juga karena dia anak presiden. Itu enggak, ada yang mengatakan keluarkan dulu nih. Jangan pandang dulu bahwa anak presiden. Justru kan faktor keputusannya karena itu. Iya, makanya. Bukan karena soal anak muda kan? Betul. Ya, jadi ada yang mau mencoba mengambil keuntungannya, positifnya. Positifnya kan anak-anak muda bisa masuk sebagai calon presiden. Is oke. Nah, cuman menurut saya kalau Anda pakai putusan MK ini mulai ngaur juga nih. Ngaurnya di mana? Karena orang baru jadi wali kota, bupati 2 tahun, tiba-tiba nanti lompat jadi calon presiden. Gitu loh. Karena, lihat lagi putusan itu. Yang disebut dengan berpengalaman itu nggak ada kriterianya. Setahun kah? Setahun 6 kah? bulan? Bahkan boleh jadi 2 hari orang kepala daerah, tiba-tiba tertangkap KPK misalnya begitu, lalu dinyatakan bersalah, dia menjalani putusan. Kemudian besok-besoknya dia udah bisa jadi calon wakil presiden. Karena sudah bebas. Karena sudah punya pengalaman pernah jadi kepala daerah. Ya. Tentu setelah dia selesai masa hukuman dan bercuti selama 5 tahun Ya. itu kan. Jadi Besok-besok udah jadi
calon presiden. Pengalaman jadi kepala daerah 2 hari, pengalaman jadi narapidana 5 tahun. Bisa 7 tahun, 8 tahun. Lebih lama. Iya. Jadi pengalaman penjaranya lebih lama. Iya, kan, makanya. Karena di putusan itu nggak ada kriteria yang disebut dengan berpengalaman. Ini yang kita harus clearkan ya ke sahabat integritas ya. Jangan sampai kemudian malah menjustifikasi bahwa putusan ini baik buat anak muda. Ya. Karena itu ini yang baik harus. hanya untuk Nah, yang betul. Oleh karena itu yang diharapkan oleh kita sebetulnya ada proses penjenjangan. Ya, kalau Anda wali kota, bupati naik dulu tingkat provinsi kan. Dan dari provinsi baru ke tingkat presiden. Itu logik. Jangan main di sini dulu lalu melompatnya ke tingkat provinsi. Kenapa apalagi ya. baru 3 tahun jadi wali kota dan orang kenal betul bahwa yang bersangkutan lah kalau konteksnya nggak punya pengalaman apapun di bidang politik karena tiba-tiba saja lompat jadi wali kota. Gitu. Apalagi Solo kan kecil ya. Iya gitu. Makanya saya sering kali contohkan begini. Misalnya lah kalau kita berbicara Bu Risma itu lebih berat sebenarnya ya. Karena Surabaya kan. Betul gitu. Atau katakanlah misalnya ada wali kota yang lumayan berprestasi, tantangannya juga dia besar, usia masih muda, mungkin dia akan terpilih, nggak akan maju. Kenapa gitu? Nah ini selain anak muda tadi kesempatan secara prosedur ada kesempatannya, lalu kita lihat secara politiknya gitu loh Pak. Dengan putusan ini, apakah mungkin secara politik akan memungkinkan bagi anak muda naik ke jenjang kekuasaan berikutnya? Jawaban saya, iya, tapi bukan untuk lo gitu loh kira-kira. Bukan untuk semua. Bukan gitu. Hanya untuk 3. Pertama, lo bagian dari elit politik, gitu ya, entah ketua partai mana, macam-macam dan sebagainya. Yang kedua, tas lo gede, tentu ada isinya ya, bukan tas kosong ya kan. Kalau kertas cuma putih ya nggak ada gunanya. Nah yang ketiga adalah lo bagian dari darah biru politisi, alias dinasti. Gitu. Ya. Jadi yang diuntungkan sebetulnya secara politik nih ke depan cuma 3 orang ini. Oke. Jadi alih-alih kita ngomong soal ini adalah ada kemungkinan bagi saya bagus buat anak muda. Sebenarnya kalau ini Anda mau anak muda maju ke depan itu, yang Anda perjuangkan tuh salah satunya tentu usia, tapi juga harus ditambahi dengan klausul ya semua partai politik berhak untuk mengajukan calon presiden. Oleh karena itu presidensial threshold-nya kita hilang. dihapus. Itu prinsip-prinsip ya Itu yang harus sebab diperjuangkan. Kalau cuman sekedar anak muda dan pernah punya pengalaman, partai ini kan milik orang, bukan milik dirimu, gitu loh. Lalu siapa yang mencalonkan Anda? Kalau Anda nggak punya, bukan bagian dari elit ini, lalu Anda ada isi tasnya, dan yang ketiga adalah Anda bukan bukan bagian dari dinasti. Karena anak muda banyak juga yang korup kan? Iya, justru yang paling bisa ya memanfaatkan ketentuan ini meskipun dia muda tapi dinasti politik. Tidak bisa tidak. Kalau yang awam-awam kayak kita janganlah berharap bahwa itu akan bisa melompat gitu. Oke, Bang Ray, Siap. terima kasih. Demikian sahabat integritas bincang-bincang kita dengan Bang Ray Rangkuti. Catatan tadi kita nggak perlu menjustifikasi putusan ini sebagai putusan yang menguntungkan anak muda, karena hanya anak muda tertentu saja yang bisa masuk ke level itu gitu ya. Tetap putusan ini adalah putusan yang kontroversial tadi kalau disebut oleh Bang Ray. Kita harus terus meluruskan dan menegakkan akal sehat kita, karena bagaimanapun demokrasi akan sangat ditentukan oleh seberapa kita sebagai bangsa punya nalar yang sehat. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Sampai jumpa.